Hai, namaku Lizzie. Aku 15 tahun. Kalian mungkin bertanya, mengapa aku memakai topeng bodoh ini? Bisakah seseorang tolong tulis di komentar bawah bahwa aku kura-kura ninja kelima atau Annie Hannibal Lecter atau sesuatu lainnya? Silahkan. Aku tahu kalian suka bercanda. Aku pernah seperti itu, tetapi jika kalian ingin tahu alasan sebenarnya, tonton saja video ini sampai selesai dan aku akan menjelaskan semuanya. Ayahku menyebutku cantik. Meskipun sejak lahir aku adalah monster. Sejauh yang aku ingat, tubuhku ditutupi oleh lapisan tebal, rambut lembut. Para dokter mengatakan bahwa ini tidak biasa. Setelah hal-hal gila di masa remaja, aku diberitahu bahwa hormonku akan kembali normal selama beberapa tahun ke depan dan menyelesaikan masalah yang memalukan ini. Oh, betapa aku memimpikan hari itu. Aku tampak seperti salah satu ulat bulu yang bermimpi berubah menjadi kupu-kupu. Tetapi ini tidak pernah ditakdirkan untuk terjadi. Apakah kamu ingin melihat wajahku? Tapi pertama dengarkan ceritaku. Itu adalah pagi yang biasa. Seperti biasa aku berdiri sendirian di koridor sekolah menatap Steve, pria paling tampan di kelasku. Aku telah jatuh cinta padanya sejak sekolah dasar. Aku pikir dia tahu tentang ini, meskipun dia tidak menunjukkannya. Saat itu, ketika aku melihat Steve, itu terjadi. Ellen Macha, seorang gadis dari kelasku, berteriak cukup keras sehingga semua orang bisa mendengar. Hei cantik, apakah kau bahkan melihat ke cermin? Apakah kumis dan hidungmu itu fashion baru atau menurutmu Steve suka gadis berkumis? Semua orang tertawa. Aku memerah karena malu dan lari dari pandangan teman-teman sekelasku. Rambut tipis di bawah hidungku tiba-tiba menjadi gelap dan kasar. Tetapi semuanya baik-baik saja. Kemarin aku berlari pulang, tepat di tengah-tengah pelajaranku. Aku mengambil pisau cukur ayahku dan malam itu aku tertidur dengan senyum di wajahku. Semuanya sudah membaik. Tetapi di pagi hari, orang tuaku terbangun karena aku berteriak di tempat tidur. Di atas bibir, rambut-rambut pria kasar telah muncul. Bulu-bulu tak berwarna yang nyaris tak terlihat di wajahku mulai gelap, memadukan alisku menjadi satu busur panjang. Menerobos bagian berambut hitam yang menjadi pipi dan dahiku sekarang. Aku terlihat seperti monyet. Kami bergegas ke rumah sakit. Dokter menempatkanku di sebuah ranjang dan mulai memeriksa dan mengambil semua jenis tes. Selama 1 minggu penuh di mana tesnya dilakukan terus-menerus, seluruh delegasi dokter mengunjungiku. Mereka menatap, mencolek, dan menusukku seperti anak-anak di museum mainan. Dan yang bisa aku lakukan hanyalah mengangkat selimut di atas kepalaku dan menangis. Akhirnya, seorang dokter membawa orang tuaku ke bangsalku dan mengumumkan hasil tes. Hipertrikosis. Aku menderita bentuk penyakit yang sangat akut dan langka. Dokter mengatakan bahwa genku dalam beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan telah bermutasi ketika aku berada di dalam rahim dan sekarang di masa remajaku muncul ke permukaan dalam bentuk pertumbuhan rambut yang tidak alami di tempat-tempat yang tidak menyenangkan. Tetapi yang terburuk adalah penyakit ini tak bisa disembuhkan. Ibuku bertanya, apakah mungkin untuk menyingkirkan rambutnya? Dokter menjawab, sayangnya tidak. Sangat mungkin bahwa mencoba pencabutan atau penghapusan rambut atau apapun jenis operasi kosmetik akan memperburuk penyakit dan menyebabkan pertumbuhan rambut lebih cepat. Mendengarkan kata-kata ini, aku pingsan. Aku diizinkan pulang, tetapi aku tidak ingin meninggalkan kamarku. Aku tidak ingin siapapun melihat wajahku. Entah bagaimana ayahku menemukan topeng ini dan memberikannya kepadaku. Cobalah, cantik, katanya dan aku memberinya pandangan yang dia mengerti untuk tidak menggunakan kata itu. Sejak itu, aku belum melepas topeng ini dan kamarku telah menjadi sel yang kugunakan untuk melepasnya. Tetapi begitu Steve datang mengunjungiku, dia membawakanku bunga. Aku tidak bisa menolaknya dan aku duduk dengannya di sofa berbicara. Dia bercanda, tertawa, dan memberitahuku kabar sekolah terbaru. Aku merasa seperti semua masalahku hilang. Andaikan aku adalah gadis biasa, andaikan tidak ada topeng mengerikan di wajahku, ada percikan di antara kami, aku bisa merasakannya. Tiba-tiba Steve mengatakan apa yang ingin sekali aku dengar. Aku mencintaimu, Lizzie, katanya. Dia tidak peduli seperti apa wajahku sehingga aku bisa melepas topengku dan tidak perlu malu-malu. Aku meleleh seperti coklat. Aku sangat ingin mempercayainya. Namun, ketika aku memulai untuk melepas topengku dari sudut mataku, aku perhatikan bahwa teleponnya berkedip di tangannya. Menjijikan.
Dia ingin memfilmkan wajahku di kamera ponselnya. Aku sangat marah. Dia berlari keluar dari kamarku berlumuran cakaran dan tahukah kamu, si brengsek ini memberikan wawancara kepada orang di majalah lokal. Mereka memposting fotoku yang berhasil diambil oleh si tolol. Aku membaca wawancara Steve ribuan kali dan menangis setiap kali. Aku ingin menjadi gadis normal lagi dan suatu hari ada ketukan di pintuku. Mademoiselle Lisa. Terdengar suara seorang pria dengan aksen Prancis dari belakang pintu. Aku punya tawaran yang sangat menarik untukmu. Apakah ini jurnalis lain yang hanya ingin memotret wajahku? Mengapa orang tuaku membiarkan mereka masuk? Aku memutuskan untuk menakuti pengunjungku. Aku melepas topengku, membuka kunci pintu, dan memposisikan diriku. Aku siap untuk flash kamera. Tetapi ini tidak terjadi. Seorang lelaki memasuki kamarku dengan kumis tipis dan syal warna-warni di lehernya dengan seringai geli. Dia melihatku dari atas ke bawah, memeriksaku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba dia berkomentar tiada bertara. Dia mengundangku untuk memainkan peran utama dalam film barunya. Namanya Jean-Jacques dan dia adalah sutradara Prancis. Film barunya adalah tentang orang-orang tidak biasa sepertiku. Aku enggan. Tetapi dia menunjukkan kepadaku foto-foto aktor lain dalam film ini. Begitu aku melihat mereka, pikiranku berubah. Apa yang kau pikir akan aku lakukan? Aku punya dua pilihan. Tinggal di ruangan ini dalam topeng ini selamanya, atau menerima diriku apa adanya. Apa yang akan kamu lakukan di selku, di tempat tidurku? Ya, aku setuju. Sebulan kemudian, bab baru yang menarik dari hidupku dimulai. Syuting itu diambil di kota impianku, Paris. Rekan aktorku adalah beberapa orang yang paling percaya diri dan ceria yang pernah aku temui. Sonia dan Greta, si kembar. Mereka tahu banyak lelucon. Seorang kurcaci bernama Sancho menari seperti dewa. Sementara seorang wanita dengan janggut bernama Susan mengajariku rahasia akting. Orang-orang ini menjadi temanku dan mereka mengubah hidupku selamanya. Karena terlepas dari keburukan mereka mencintai dunia ini dan menikmati hidup mereka. Beberapa dari mereka telah memulai keluarga mereka sendiri dan memulai karir yang sukses. Dan sementara mereka tahu mereka terlihat berbeda. Mereka melihat ini sebagai keuntungan, bukan kerugian. Lalu berkat, bukan kutukan. Dan sekarang aku berpikir hal yang sama juga. Film kami dengan Jean-Jacques akan segera ditayangkan di sebuah festival film besar. Dan mereka telah menerima beberapa tawaran lain dari sutradara film lain. Sepertinya hidupku yang sebenarnya itu baru saja dimulai. Tapi mengapa aku masih memakai topeng ini? Kalian bertanya. Inilah sebabnya. Hai Steve, aku tahu kamu menonton video ini. Apakah kamu ingin melihat apa yang ada di bawah topengku? Sini lihat. Katakan apakah ada sesuatu tentang diri kalian yang selanjutnya menurut kalian jelek dan kalian takut menunjukkan kepada dunia? Mengapa tidak berbagi cerita kalian denganku di komentar di bawah ini? Aku yakin aku bukan satu-satunya. Dan terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jika kalian senang mendengarnya, harap diingat untuk like dan subscribe channel ini.